Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Maulidinita akan menjelaskan pemahaman mengenai obat anti insomnia. Yang pertama yaitu ada difenidramin, doxilamin, ramelteon, valerian, estazolam, zaleplon, dan juga zolpidem. Nah, untuk mekanisme kerja obatnya itu untuk satu golongan itu sama. Yang pertama difenidramin dan juga doxilamin, golongan antihistamin. Kerjanya yaitu bersaing dengan histamin untuk reseptor H pada sel efektor, seperti di pembuluh darah, saluran pernafasan, maupun saluran pencernaan. Selain itu juga memiliki efek sedatif dan antikolinergik. Lalu selanjutnya ada ramelteon, zaleplon, dan zolpidem, merupakan golongan sedatif ansiolitik. Mekanisme kerja obatnya yaitu sebagai agonis agonis kompleks reseptor GABA benzodiazepin. Lalu untuk valerian, mekanisme kerja obatnya yaitu meningkatkan kadar GABA, di mana GABA berfungsi sebagai efek sedatif atau penenang. Lalu untuk estazolam merupakan golongan benzodiazepin. Mekanisme kerja obatnya yaitu menekan semua tingkat SSP dengan cara meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion klorida. Selanjutnya yaitu untuk efek sampingnya, yang pertama difenhidramin dan doxilamin. Efeknya yaitu pusing, sakit kepala, kantuk, lalu gangguan koordinasi. Selanjutnya yaitu ramelteon, zaleplon, dan juga zolpidem. Efeknya yaitu sakit kepala, pusing, kantuk, mual, dan juga diare, serta sedasi. Lalu untuk valerian, efeknya yaitu ada pusing, ada sedasi, ada gangguan jantung, ada hipotoksisitas, lalu ada gelisah. Lalu untuk estazolam, efeknya yaitu ada pusing, ada sedasi, dan juga hipokinesia. Lalu untuk interaksi obatnya, yang pertama difenhidramin, hindari penggunaan bersama tioridazin, lalu dapat beresiko toksik dengan alkohol, metotriptamine, dan juga SSRI. Lalu penggunaan bersama tramadol dan kodein dapat menurunkan efek. Lalu untuk doxilamin, resiko toksik dapat terjadi dengan penggunaan bersama alkohol, metotriptamine, antikolinergik, SSRI, dan juga depresan SSP. Lalu penggunaan bersama barbiturat dapat menurunkan efek. Selanjutnya yaitu ramelteon. Untuk ramelteon, hindari penggunaan bersama fluoxamin dan juga alkohol. Valerian, penggunaan bersama obat penenang saat operasi dapat menyebabkan sedasi berkepanjangan. Lalu untuk zaleplon dan juga zolpidem itu hampir sama, yaitu peningkatan efek aditif depresan dengan penggunaan bersama tioridazin, imipramin, obat penenang, psikotropik, antihistamin, dan juga itu. Lalu untuk populasi khususnya, pertama difenhidramin, ibu hamil termasuk dalam kategori B, tidak dianjurkan untuk ibu menyusui dan juga anak usia kurang dari 6 tahun, beresiko pusing, sedasi, dan juga hipotensi untuk geriatrik. Lalu belum ada ketetapan keamanan dan kemanjurannya untuk pasien dengan gangguan fungsi hati maupun ginjal. Lalu untuk doxilamin, ibu hamil termasuk dalam kategori A, tidak dianjurkan untuk ibu menyusui dan juga anak usia kurang dari 2 tahun, beresiko pusing, sedasi, dan juga hipotensi untuk geriatrik. Lalu yang ketiga yaitu ramelteon, ibu hamil termasuk dalam kategori C, tidak dianjurkan untuk ibu menyusui
Lalu pediatrik dan juga geriatrik. Selanjutnya yaitu valerian, tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan juga menyusui. Selanjutnya yaitu estazolam, ibu hamil termasuk dalam kategori X, tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan juga menyusui. Lalu belum ada ketetapan keamanan dan kemanjurannya untuk usia kurang dari 18 tahun. Gunakan dosis rendah untuk geriatrik dan juga pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Dan tidak perlu penyesuaian dosis untuk pasien dengan gangguan fungsi hati. Lalu untuk zaleplon, ibu hamil termasuk dalam kategori C, tidak dianjurkan untuk ibu menyusui. Belum ada ketetapan untuk keamanan dan kemanjurannya pada usia kurang dari 18 tahun. Kurangi dosis untuk geriatrik dan juga pasien dengan gangguan fungsi hati. Lalu untuk zolpidem, ibu hamil termasuk dalam kategori C, tidak dianjurkan untuk ibu menyusui. Belum ada ketetapan keamanan dan kemanjurannya untuk usia kurang dari 18 tahun. Gunakan dosis rendah untuk geriatrik, pasien dengan gangguan fungsi hati, maupun pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Terima kasih.